Perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan itu dibagi dua. Yang pertama dengan cara generatif, yaitu melalui biji, atau terjadi perkawinan atau penyerbukan. Cara yang kedua yaitu vegetatif, yaitu tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Bagian bunga yang pertama ini ada kepala putik, ya, ada kepala putik. Yang nomor 2 ini ada benang sari. Nomor 3 tangkai sari. Nomor 4 ini mahkota, ya, mahkota bunga. Nomor 5 ini bakal biji. Nomor 6 kelopak bunga. Nomor 7 tangkai bunga. Ini nomor 8 bagian daun. Mengapa mahkota bunga sangat indah dan menarik? Nah, mahkota bunga sangat indah dan menarik itu tujuannya untuk menarik perhatian serangga agar menghinggapi bunga tersebut. Nah, ini sebab aku suka. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini berarti benang sari jatuh di kepala putik pada bunga tersebut. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Nah, ini benang sari bunga yang lain jatuh di kepala putik dari bunga yang lain pada satu tanaman. Penyerbukan silang, yaitu tanaman lain tapi satu jenis. Ini namanya penyerbukan silang. Penyerbukan bastar, yaitu lain bunga, lain tanaman, lain jenis. Ini namanya penyerbukan bastar. Jadi macam-macam penyerbukan ada 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Para pembantu penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari pada kepala putik bisa dibantu oleh angin, serangga, burung, mamalia, ataupun manusia. Anak-anak bisa amati ini. Kisah tawon menyerbuki bunga. Serbuk sari menempel pada kaki serangga yang berbulu, jatuh di bunga yang lain. Ini ada lebah atau tawon menghinggapi bunga, ya. Kemudian menggerakkan benang sari. Nah, benang sari itu jatuh ke kepala putik, kemudian terjadi proses pembuahan. Informasi, serbuk sari ukurannya sangat kecil atau bahasa lainnya mikroskopik dan berterbangan di udara. Sebagian orang alergi terhadap serbuk. Nah, ini barangkali ada anak-anak yang alergi terhadap debu. Bisa juga ini terkena ini serbuk sari nanti bisa memicu terjadinya alergi. Serbuk sari dilihat dengan mikroskop dan dibesarkan 1000 kali. Ini penampakannya ini serbuk sari ini. Setelah diperbesar 1000 kali. Nah, perkembangbiakan tanaman tanpa melalui perkawinan atau nama lainnya vegetatif. Vegetatif ada vegetatif alami. Nah, macam-macam vegetatif alami. Yang pertama membelah diri, spora, tunas, umbi. Umbi dibagi lagi menjadi 3, yaitu umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Yang kelima geragi atau stolon. Yang keenam akar tinggal. Yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif buatan dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama stek, yang kedua cangkok,
yang ketiga merunduk, yang keempat okulasi, yang kelima menyambung, yang keenam sambung pucuk. Vegetatif alami. Yang pertama yaitu membelah diri, umumnya pada tumbuhan satu sel, misalnya bakteri dan ganggang hijau. Proses membelah diri pada bakteri ini diamati menggunakan mikroskop ya. Bisa terdeteksi itu seperti itu ya. Contohnya pada bakteri kolera, bakteri Streptococcus dan ganggang. Yang kedua, spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, tumbuhan paku, lumut, dan lumut kera. Jika spora jatuh di tempat lembab, lumut kera, tumbuhan paku, kotak tempat spora namanya sporangium. Ini jadi jika spora itu jatuh di tempat lembab bisa nanti tumbuh tumbuhan baru. Vegetatif yang ketiga yaitu tunas. Contohnya pada bambu, pisang, sri rezeki, nanas, dan golongan palem, misalnya kelapa, kurma, aren. Umbi, bagian tanaman yang menggembung di dalam tanah. Ada umbi batang, contohnya kentang. Umbi lapis, contohnya bawang merah. Umbi akar, contohnya wortel. Yang kelima, geregi atau stolon. Geregi yaitu batang atau ranting yang menjulur di atas permukaan tanah, di mana di bawah batang tumbuh akar serabut. Ini contohnya pada arbei dan pegagan. Anak-anak bisa amati gambar ini. Kemudian yang keenam, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma yaitu batang beruas yang tertanam di dalam tanah, di mana setiap uas dapat tumbuh tunas. Contohnya kunyit, lengkuas, jahe, kencur, rumput. Anak-anak bisa amati rizoma pada rumput alang-alang ini. Kamu suka jangan bung? Kalian tahu bung apa tidak? Nah, bung, terangkan apa bung itu. Kemudian apa beda antara geregi atau stolon dengan akar tinggal atau rizoma. Kemudian yang ketiga, mengapa rumput alang-alang sukar diberantas? Sudah dibabat dan dibersihkan, musim hujan tumbuh lagi. Coba anak-anak kerjakan soal ini. Bisa bertanya dengan orang tua, kakak, atau tetangga, atau bisa juga mencari informasi di internet. Selanjutnya, vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Menanam potongan sebagian tubuh tumbuhan. Bisa berupa batang, daun, pucuk, tangkai. Ini contohnya pada tanaman singkong ya, bisa dikembangbiakan dengan cara stek batang. Yang kedua, cangkok. Ini dicangkok, jadi bagian yang akan dicangkok berarti dilupas dulu, dikelupas kulit batangnya, kemudian dibungkus menggunakan bisa serabut kelapa, sebelumnya diberi tanah atau diberi bahan yang bisa menyimpan air. Yang ketiga, merunduk. Umumnya pada tanaman bunga-bungaan agar diperoleh bibit banyak secara cepat. Ini gambarnya cara merunduk. Beda tanaman yang ditanam dengan biji dan hasil cangkok. Keuntungan mencangkok, yang pertama buah sama mutu baik dengan induknya. Kemudian berbuah lebih cepat.
Nah, kerugian jongkok, perakaran lemah karena tidak mempunyai akar tunjang. Jadi ada kelebihan dan ada kelemahan, ada keuntungan, ada kerugian. Kalau keuntungannya itu tadi buahnya sama dengan induknya, kemudian cepat berbuah. Usaha perbaikan mutu tanaman agar perakaran tetap kuat tapi hasilnya bagus, maka ditempuh usaha penggabungan dua sifat tanaman, yaitu okulasi, menyambung, dan sambung pucuk. Okulasi yaitu penempelan mata tunas. Ini anak-anak bisa amati gambarnya. Menyambung, ini batang dipilih tanaman yang mempunyai mutu bagus. Kalau sambung pucuk, batang bawah dipilih tanaman yang mempunyai perakaran kuat, tahan terhadap penyakit. Ini anak-anak bisa amati gambarnya, contoh menyambung dan contoh sambung pucuk. Itulah materi pada video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.